Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudar afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa sifatiha wa daf'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina hadza ila yaumil jazaa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakat salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluqin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabis Syekh Abdul Hasan As-Sajili wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa fi kitabihima insyaallah Risalatul Amin wa Halur Mus wa Mafatihul Kunus insyaallah. Wa khususan li Syekh Abu Hasan As-Sajili qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan terkhusus juga Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya, kebahagiaan untuk kita di dunia dan akhirat, dan membersamakan kepada kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di hidup kita, akhir hidup kita, barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitab beliau Halul Rumus mengisahkan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seberapa besar di mana Nabi itu kadang dia tenggelam dalam ilahiyah. Tenggelam dalam ilahiyah itu hanya sifat-sifat Allah yang merasuki diri beliau, sehingga beliau mengatakan, ini azallu inda rabbi, aku ini diliputi oleh Tuhanku. Yuta'imuni, yang memberi makanku dan memberi minumku. Lastu ka'ahadikum, aku tidak seperti kalian. Aku ini ya Nabi, makan dan minumnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dan minum, diberi makan dan minum. Atau kajutai orang mendengar, cuma sahabat berdiam aja kan mendengar itu ya lah. Tapi ya itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhadzu minhu fayaqulu lastu ka'ahadikum. Seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu ka'ahadikum, aku tidaklah seperti kalian. Fayaqulu li waqtun la yas'uni fihi ghairu rabbi, aku, waktuku seluruhnya, la yas'uni fihi ghairu rabbi, tidak ada yang mengisi diriku, tidak ada yang meliputi diriku kecuali semata-mata Tuhanku. Nah, bingung lagi kita mendengar sidin ini kata-kata satahat, kata-kata yang sulit dipahami ketika beliau sedang tenggelam, merasakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar. Jadi bukan menyatu dengan Allah, tidak. Jadi sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, bukan zat, lain sifat. Makanya jaraku sifat itu seperti bayangan. Air. Untuk mengetahui air itu kita perlu sifat. Zat airnya sendiri kita tidak tahu, iyalah. Sifatnya apa? Cair. Sifatnya cair. Ada orang gembira, salah satu sifat gembira itu ialah orang itu tersenyum, gitu kan? Karena senyum itulah kita tahu kemungkinan besar orang itu gembira. Nah, itu sifat. Jadi dia tidak berdiri sendiri, sifat itu hanya menjelaskan tentang sesuatu, zat sesuatu. Sifat itu hanya menjelaskan. Sifat Allah bernama Al-Qudrat, Maha Kuasa. Itu kan bagian saja daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut. Maka sifat kudrat itu menguasai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Maka Nabi sendiri yang dirasakan hanyalah kudrat Allah. Beliau tidak merasakan lagi diri beliau sendiri. Yang beliau rasakan adalah kudrat Allah kuasa. Sehingga ketika berbicara beliau mengatakan yang memberi makan dan minumku pun adalah Allah, bukan yang lain. Itu sifat yang kuasa itu hanya Allah yang timbul, gitu kan? Nah, itu maksud pemahamannya. Ini pemahaman asli dari Nabi. Wataratan, terkadang dia taktafuhul jazbatil arabi garbiyah. Terkadang dia mendapatkan jajab itu. Nah, ini jajab dari Nabi. Jajab itu ditarik oleh Allah sehingga menjadi asing kita melihatnya. Nabi itu asing dipandang sahabat ini. Kenapa Nabi nih? Apalagi beliau waktu menerima wahyu kan, menerima wahyu itu sampai pingsan enggak? Pingsan kan? Bunyi lebah, ya kalau bunyi lebah, habis bunyi lebah itu beliau pingsan. Bahkan ketika Jibril di Gua Hira berkata Iqra, berapa kali Jibril mengulangikan Iqra. Ma qara'tu, apa yang kau baca aja Nabi? Tidak ada yang kau baca. Iqra aja Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jazbah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa a'lam.
annal waridati, karena itu tempat datangnya warid itu pada diri Nabi juga pada diri manusia, namun pada diri Nabi ini diberikan Tuhan kelebihan. Di situlah yang kemarin ketika Isra Mi'raj itu diberikan apa? Dibersihi lagi apa? Hati beliau. Waridnya, suatu yang datang berupa ilham, wahyu dari Allah Subhanahu. Allati kanat taridu alaihi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mawarid. Ada 3 mawarid yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aslinya pada Nabi menurut Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam. Likulil wahid mauridin wa masdar. Tiap-tiap bagian daripada warid itu memiliki sumbernya masing-masing. Wahyal arwah salasah. Itulah yang disebut dengan ruh-ruh. Ada 3 ruh yang datang pada diri Nabi itu. Nah, ruh di sini jangan dipahami kalau ruh dalam arti kita biasa, itu ruh adalah yang di dalam batin kita. Setelah jasad namanya adalah ruh. Kalau kita pada umumnya memahami ruh itu ruh pada diri kita itu adalah ruh, itulah penggerak. Kita bergerak itu karena ruh, energi ruh. Jadi sebenarnya tapi tidak semata roh itu sendiri, cuma kita memahami dari diri Nabi dulu. Pertama adalah Ar-Ruhul Amin. Nabi itu yang datang kepada Nabi itu adalah Ruhul Amin, wa huwa Jibril alaihi salam. Jibril. Yalah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Nah, di situ ada kalimat tanazzalul malaikah. Tanazzalul, maka turunlah malaikat. Warruh, dan ruh. Ruh di situ maknanya kalau Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam ini adalah ruh di situ adalah Jibril. Jibril. Turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril alaihissalam. Wal malaikatu warruh. Yang kedua adalah Ruhul Qudus. Yang kedua adalah Ruh Kudus, Ruh Suci. Yang ketiga adalah Ruhul Amri, Ruhul Amr atau Ruhul Amri. Nah, jadi ada Ruhul Amin, ada Ruhul Kudus, ada Ruhul Amr. Nah, sekelak yang memahami nih, ya lah, Ruhul Kudus itu artinya ruh yang suci, Ruhul Amr itu artinya ruh yang memerintah. Jelaskan jelas, tuntasakannya. Pemaurudur ruhul amin, maka yang disebut yang datangnya ruh amin itu johirul kolbi, dia datang di johir kolbi. Ini kolbi, anggaplah kayak ini kolbi, johirnya sini. Jibril itu datang sampai sini aja dia, sampai di luar johir, di johir kolbi. Wahwal puadi, itulah disebut dengan puad. Itu dia datang kepada puad itu. Walil puadi sama wa basara, dia mendengar dan dia melihat. Wa huwa qaulu ta'ala, puat kita itu. Jadi Jibril itu datang ke puat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pada bingkai luar daripada qalbi yang sebenarnya. Seperti firman Allah, maqazzabal fuadu ma ra'a. Ketika Nabi di Sidratul Muntaha, puatnya, johirnya qalbi itulah berkata, maka zabal fuadu maro'a, di puatnya berkata, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jabal fuadu, tidaklah berdusta hatinya. Siapa? Hatinya Nabi, puatnya Nabi itu, maro'a, atas apa yang dilihatnya, yaitu yang meliputinya. Satulah, apa itu namanya Ruhul Amin. Yang kedua adalah disebut dengan Perruhul Amin. Sudah. Yang kedua, Perruhul Amin yaridu sofhal qalbi. Ruh Amin itu berada pada bagian yang keras dari hati atau bagian luar dari hati. Wahwa qauluhu ta'ala, nazzala bihir ruhul amin ala qalbika. Allah menurunkan ruhul amin, Jibril alaihissalam,
ala qalbika, kepada di atas hatimu. Firman Allah Quran, kalau yang pertama itu surah An-Najm, kalau ini surah Asy-Syu'ara ayat 94. Wa masdaruhu min alami sidratil muntaha. Sumbernya adalah min alami sidratil muntaha, di alam sidratul muntaha yang hanya Nabi SAW pernah di situ. Yalah. Nah, sumbernya dari situ. Is ilaiha tanha ulumul khalaiki fayarida biha mawahibil afal wa hajamin ilmil yakin. Setiap orang kita memiliki yang namanya sofhal qalbi ini. Sofhal qalbi atau yang disebut dengan hati luar. Hati bagian luar atau yang disebut dengan fuad. Kalau versi beliau ini adalah al-fuad. Disinilah sumber ilmu-ilmu perbuatan manusia. Semua sumber ilmu itu di sini asalnya. Fayrida biha mawahibul af'al, yang datang daripadanya mawahib perbuatan-perbuatan af'al sehingga menimbulkan kepada kita ilmu yakin. Wa huwa min ilmil yakin. Ujar orang, di sana ada orang berjualan emas. Informasi itu datang. Informasi itu masuk sebenarnya kepada akal kita, tapi dia bisa mengenai bagian yang disebut dengan johirnya kolbi atau sofhal kolbi tadi. Sofhal kolbi adalah bagian kerang daripada kolbi. Seperti itulah datangnya Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad mengisi yang bersifat ilmu yakin pada diri Nabi. Apa itu? Kalau Nabi Jibril, wahai Rasulullah, firman Allah nih. Ini ada firman Allah. Nah, itu informasi bersifat ilmu yakin. Ketika Nabi di Gua Hira, wahai Rasulullah, itu bisikan daripada Jibril, itu Khadijah datang membawa makanannya. Ya kah? Itu bisikan Jibril membawa makanannya. Maka iwak lele nah. Misalnya nasi jar ini. Nah, itu masuk bagian mana? Itu Jibril datang seperti itu. Sama aja kita kalau dibisiki jin ya datangnya ke situ dia. Ya kan, bagian luar. Dikit lagi lah. Waruhul qudsi. Apa itu ruhul qudsi? Mawariduhu batinul qalbi. Dia berada di batinnya hati seseorang. Wahwa suwaida. Itulah yang disebut dengan suwaida. Nah, di batin qalbi. Yang datang itu apa? Ruhul qudsi. Ruh suci. Wahwa mahalul nafasi. Dia berada di napas. Mahalul nafas, di hembusan napas ini. Masuk di situnya. Melewati situ masuknya. Wa ilahi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudsi, sesungguhnya ruh qudsi itu, ruh yang suci itu, nafasa fi rawi. Dia berhembus di dalam jiwaku. Berarti masuk melewati napas. Namanya ruh qudsi. Wan nafasu ma yulkihillahu ta'ala ila abdihi ilhaman kasfiyan. Yang di dalamnya melewati itulah Allah memberikan ilhamnya, mempertemukan Allah kepada si hamba itu melewati ilham. Kasyaf seseorang bimusahaditi ainil yakin, yang melahirkan musyahadah ainul yakin, menghasilkan musyahadah ainul yakin. Seseorang itu menjadi sangat yakin melalui hembusan napas. Itulah Allah disebut dengan ruhul qudsi. Nah, itu kita juga itu, tapi dalam konteks yang hari-hari. Namanya ainul yakin. Wa masdaruhu min alamil arsi bihaqaiqil asma. Sumbernya adalah alam ars dengan hak-hak asma. Yang ketiga ruh amar. Minggu kena jagin lah kita bahas. Ya kelak. Nah, dua dulu. Ya kelak. Ada ruh amin, ada ruh qudsi. Ruh qudsi ini melahirkan musyahadah bi ainil yakin. Pada diri Nabi SAW, disitulah beliau selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita begini, ujar orang di sana ada orang berjualan
pakaian jas. Informasi, ada orang bernama Udin menginformasikan kepada kita di sana ada orang jualan jas. Itu namanya ilmu yakin, informasi. Lalu kita mencek dengan beberapa orang lain. Benarkah di pasar Teluk Dalam itu ada orang jualan jas? Iya, ada aja orang. Ini mulai ada saksi-saksinya dah. Oh iyalah ya. Terus kalau ada orang lewat, nah itu aja. Anu datang membawa jas orang. Dia datang mana? Aku datang dari Udin di Teluk Dalam beli jas. Ini jasnya aja orang. Ini jasnya nah. Iyalah. Nah, tapi kita beluman ke sana lagi, beluman melihat tokonya beluman. Tapi orang datang, saksi datang langsung ke hadapan kita. Dia baru saja beli jas. Di mana? Di Teluk Dalam tadi. Di tempat siapa tokonya? Toko Udin misalnya. Yakin mana lah? Kalau yang pertama itu bang yakinnya informasi. Ya kalau ini langsung dah orang ada. Itu namanya sudah ainul yakin. Tingkat kedua sudah. Dia masuk pada yang disebut nafas. Nafas itu menyelimuti pada batin. Nah seolah-olah mulai nafas kelembutan. Nah, karena kita perdalam pulang bagian-bagian itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah, mudah-mudahan dengan mengetahui ini untuk apa? Kita mengenal bagaimana suatu proses tentang bagaimana Allah mempengaruhi seorang hambanya, subhanallah, para hambanya, khususnya adalah seorang Nabi SAW dan juga nanti pada diri semua manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susur sungai Martapura, naik perahu di atas sungai, menikmati alam Tuhan pencipta, tafakur hati dan jiwa. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijad kudiyat wa ma'ad darajati ijad rufi'at alladhi yaskuru qulubana bihilaha rabbi wa yu'izuna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Hikmati gikir hati kolbi, mengagungkannya di dalam domir. Tuhan Maha Indah, Allahu Rabbi, semoga dirimu dekat ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijarufian wa ma'adarajati ijarufian alladhi yaskuru qulubana bihillaha rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Rabbi, curahkan salawat salam dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad sang madan salawat bersama hajat ketika ia ditunaikan dan bersama derajat ketika ia ditinggikan. Melalui Nabi kita dapat mengingat Allah dan melindungi kita dari bencana